Prolog. Pagi menjelang siang, Arin berangkat menuju sebuah toko yang tidak jauh dari rumahnya. Toko yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dirinya dan sang bibi. Arin merupakan gadis yang masih berusia 19 tahun dan masih berada di bangku kuliah. Arin tinggal bersama sang bibi saat dirinya masih sekolah dasar. Kedua orang tua Arin menitipkannya kepada bibi San untuk mengajarkan diri menjadi gadis yang mandiri. Kedua orang tua Arin melakukan bisnis trip di USA. Karena itu, dirinya tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka hanya memberikan biaya kebutuhan Arin selama tinggal dengan bibi San. Ceklek. Suara pintu yang didorong terlihat gadis cantik, anggun, dan tinggi yang mencapai 150-an itu memasuki toko miliknya dan sang bibi. "Arin, kau sudah datang?" tanya bibi San kepada Arin yang baru tiba di toko. Arin tak langsung menjawab, melainkan meletakkan tas miliknya di meja kerja. Iya Bi, maaf jika aku terlambat," ucapnya dengan senyuman yang terukir di bibirnya yang mungil dan berwarna merah muda. Bibi San tersenyum dan tidak mempermasalahkan soal dirinya yang terlambat. Bibi San tahu kalau Arin memiliki banyak pekerjaan soal kuliahnya, karena itu Bibi selalu memaklumi Arin. "Sudahlah, Bibi tahu kalau kau pasti baru saja pulang kuliah kan?" ucap Bibi dan menyentuh pundak Arin. Arin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, Bibi, kalau begitu aku akan segera menuju ke depan. Takut ada pelanggan yang datang." Bibi San menganggukkan kepalanya. Arin segera bersiap-siap menuju meja kasir. Ceklek, tring. Suara pintu yang terbuka, seorang pelanggan pertama datang. Terlihat hari sudah menunjukkan pukul 15:44 sore hari. Arin yang masih berada di tokonya tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran seseorang. Brak, suara pintu yang dibuka dengan sangat keras. Arin tersentak kaget melihat seseorang yang tengah terduduk di lantai dengan penuh luka pukulan di wajahnya. Arin yang mengetahui orang tersebut segera beranjak membantunya. "Roy, kamu gak apa-apa kan? Apa kamu berantem lagi, Roy?" tanya Arin kepada orang tersebut yang ternyata Roy. "Pria itu menyuruh anak buahnya untuk menghajarku," gerutu Roy yang tanpa mempedulikan perkataan Arin. Arin hanya menatap pria yang saat ini duduk di hadapannya dengan wajah bingung. "Pria itu, siapa yang kau maksud, Roy?" tanya Arin seketika membuyarkan lamunan Roy. Roy teka siap dan mendapati dirinya tengah bersama Arin di sebuah toko. "Ah tidak, aku hanya... sudahlah lupakan saja," ucap Roy yang tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. "Aku kekasihmu, Roy. Ceritakan apa yang terjadi, siapa tahu aku bisa membantumu," tukas Arin kepada Roy, sembari memegang kedua pipi Roy. Roy tidak menjawabnya, melainkan dirinya berpikir jauh soal masalah yang akan dia hadapi. Seketika, wajah Roy tersenyum penuh arti. Arin yang menyadari hal itu hanya terdiam heran. "Apa yang kau pikirkan, Roy?" tanya Arin yang masih penasaran. "Ah tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu kau cemaskan. Baiklah, kalau aku pulang terlebih dahulu," sahut Roy, yang kini beranjak dari tempat duduk dan segera pergi meninggalkan Arin yang masih terlihat bingung. "Ah sudahlah, apa yang kupikirkan?" gumam Arin yang kini beranjak dari duduknya.
dan segera mengemasi toko. Di sebuah ruangan, terlihat seorang pria yang tengah duduk sembari meminum segelas anggur di tangannya, dan terlihat di sisinya terdapat banyak anak buah miliknya yang setia menemani dirinya. Namun saat dirinya tengah menikmati keheningan, tiba-tiba salah satu anak buah pria itu datang menemuinya dan berbisik sesuatu di telinganya. "Biarkan dia masuk," ucap pria itu kepada anak buahnya. Segera anak buah pria itu berlalu pergi, meninggalkan tuannya yang berada di sana. Tak lama, anak buah pria itu kembali. Namun kali ini, dirinya tidak datang sendirian, melainkan bersama seseorang. "Ada perlu apa kau kemari? Apa uang yang kuberikan kepadamu masih belum cukup?" tanya pria itu kepada seseorang yang telah berada di hadapannya saat ini. "Tuan, Tuan harus bertanggung jawab," ucap orang tersebut kepada pria itu. "Untuk apa aku bertanggung jawab? Bahkan aku tidak pernah bermain dengan wanita murahan seperti dirimu," ucap pria itu kepada seorang gadis. Gadis itu terus memohon kepada pria yang tengah duduk di hadapannya. "Meski kau menangis dan berlutut di hadapanku, percuma. Buang-buang energimu saja. Aku tetap tidak akan bertanggung jawab untuk anak yang kau kandung. Lagian, kau sendiri yang menawarkan dirimu hanya demi uang," ucap pria itu panjang lebar menjelaskan. "Tuan, kau harus bertanggung jawab. Bagaimana bisa kau membiarkanku seperti ini?" sahut gadis itu dengan tatapan yang menjijikan. Saat di ruang itu penuh kericuhan, terdengar suara langkah kaki yang berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Seorang gadis yang menggunakan pakaian mini dengan rambut yang tersanggul rapi, gadis itu bernama Sophia. "Cih, memalukan gadis ini tidak tahu malu. Kau yang menawarkan dirimu untuk tidur bersama Ardan, lalu kenapa kau malah meminta pertanggungjawaban?" sahut Sophia, yang baru saja tiba di sana. Sophia berjalan menghampiri gadis itu dan seketika menjambak rambut gadis itu. "Katakan kepadaku, siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini?" tanya Sophia kepada gadis itu dengan tangan yang masih menjambak keras rambut wanita itu. Gadis itu menatap wajah Sophia dengan sangat ketakutan. Gadis itu seketika bersuara dan mengakui semuanya di sana. Aku hanya disuruh seseorang untuk hal ini. Tolong jangan sakiti aku," ucap gadis itu sembari memohon kepada Sophia. "Cih, siapa yang menyuruhmu melakukan ini semua?" tanya Sophia lagi. Gadis itu tidak menjawab perkataan Sophia. Sophia yang melihat gadis itu tidak menjawabnya, dan segera melayangkan pukulan ke arah gadis itu. Namun, dengan cepat seseorang menghentikannya. "Kau tidak perlu mengotori tanganmu, Sophia, hanya untuk mengetahui siapa dalang dari semua ini," sahut suara itu tiba-tiba. "Vian," ucap Sophia. Ardan melihat kedatangan Vian, hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau pergilah," ucapnya kepada gadis yang masih terduduk di lantai. Gadis itu segera beranjak pergi, meninggalkan ruangan itu dengan tergesa-gesa. Vian yang menyadari keberadaan Ardan seketika mendekatinya. "Apa kabar saudaraku? Sudah lama kita tidak bertemu ya," ucap Vian kepada Ardan dengan senyuman. Ardan hanya menatap diam ke arah Vian dan tak menyahuti perkataannya. "Pergilah kalian, tinggalkan aku sendirian. Aku tidak mau berbicara saat ini, termasuk dirimu, Vian," sahut Ardan kepada mereka semua yang berada di sana. Vian yang mendengar perkataan Ardan hanya tersenyum smirk, dan kini dirinya berlalu pergi, meninggalkan ruangan itu. Pukul 8 malam. Arin yang masih sibuk mengemasi tokonya
dan berencana untuk pulang ke rumahnya. Namun, saat dirinya tengah berada di perjalanan pulang, Arin dikejutkan dengan kehadiran Roy yang tiba-tiba. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.